Di Indonesia itu ada yang mengikuti Arab Saudi, mengikuti wukuf, itu sumu yauma Arafah, puasa hari Arafah. Kapan hari Arafah itu? Hari Arafah itu di mana orang-orang yang naik haji wukuf di Arafah, orang-orang yang tidak naik haji itu adalah puasa sunnah, namanya puasa Arafah. Yukafiru sanatan madiyatan wa bakiyatan. Puasa Arafah itu bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Anak-anak muda bilang, ya kalau punya dosa, kalau enggak, yo nanti dosa ora. Yo, cung siapa yang punya dosa? Tak foto. Wah itu, mana sih? Enggak punya sedikit, punyanya tanya. Tapi kemudian, Pak, kalau mengikuti wukufnya juga masalah juga. Itu loh, lihat masalahnya. Di mana masalahnya? Antara Indonesia dengan Arab Saudi selisih berapa jam? 4 jam. Puncak wukufnya itu jam berapa? Di sana zuhur. Katakan jam 1, ya. Di Indonesia jam berapa? Jam 5-an. Menimbulkan masalah lagi. Kalau di Arab Saudi jam 1 siang, di suatu saat sana ada yang 1 malam, daerah lain. Kita ini misalnya ini jam 7 malam, di tempat yang lain jam 7 siang, masalah itu. Biar coba kalau mengikuti itu. Ketika Arab Saudi jam 6 pagi, di tempat yang lain, negara lain bisa jam 6 malam. Enggak mudah, karena perbedaan tempat. Dunia ini bulat, Pak, ada siang, ada malam. Di Indonesia ini malam jam sekian, di belahan dunia ada yang pagi, karena dunia itu bulat. Kalau orang-orang jenderal dulu, darah itu merah jenderal, itu darah itu merah jenderal, itu film Gestapo dulu, saya masih ingat. Dunia ini bulat, haji gitu. Nah ini juga agak memikirkan juga mumet, belum lagi daerah-daerah yang tutup. Nih kan ada masalah ya. Yang kedua, mayoritas di Indonesia ini mengikuti kalender. Hanya kalender itu berbeda lagi. Kalender yang diikuti oleh Muhammadiyah dengan pemerintah beda. Bedanya di mana? Yang dipakai itu, Pak, matlaknya itu beda. Standarisasinya beda. Kalau Muhammadiyah itu kalendernya pakai wujudul hilal. Gitu. Dihisab wujudul hilal. Kalau pemerintah itu standarnya adalah ru'yat. Dihisab 3 derajat. Itu sama-sama hisab itu, Pak. Kalau kalender hisab. Hanya kalau pemerintah kita itu mensyaratkan bisa dilihat, tapi sudah pun standar 3 derajat. Hasil 3 derajat hasil hisab. Kalau Muhammadiyah yang penting adalah bulan di atas ufuk, bulan sudah di atas langit, itu sudah tanggal. Baik kelihatan ataupun belum kelihatan. Kalau pemerintah dulu dari zaman Pak Harto, PSBY, Bu Mega, Pak Jokowi awal, itu bisa dilihat, dihitung pakai hisab 2 derajat. 2 derajat dihitung pakai hisab sudah bisa diru'yah, dilihat. Mulai tahun 2022 itu ditambah, Pak, bukan 2 derajat. Yang dulu 2 derajat kelihatan, sekarang dikatakan 2 derajat belum kelihatan. Ditambah 1 lagi menjadi 3 derajat. Piye Jal? Tahun 2021 2 derajat kelihatan, 22 enggak kelihatan. Ya Allah, Pak. Ya kayak gitu. Baik itu Muhammadiyah dan pemerintah itu pakai kalender, pakai ilmu hisab.
Pemerintah itu pakai ilmu hisab itu. Bisa ngatakan 3 derajat ilmu hisab, kalender. Hanya kudu dilihat pakai teropong. Tapi kuliah 3 derajat enggak usah dilihat aja sudah jelas kelihatan. Ada yang bertanya, Ustadz, kalau seandainya pada zaman Nabi dulu, itu kalau ada ilmu hisab pencegahan itu kira-kira dipakai enggak? Ilmu hisab itu paten, Pak. Paten, qat'i hisab itu. Qat itu tetap hasilnya itu. Contoh ketika menghitung waktu isya, waktu subuh, waktu zuhur, pernahkah meleset? Ya enggak. Ilmu hisab sekian banyak ketika bedanya 1 menit, setengah menit, berapa detik. Itu namanya qat'i, paten, atau memang tepat. Hasilnya akurat. Gitu. Makanya kan pakai pemerintah pun pakai hisab. Hanya hisabnya pemerintah itu harus bisa kelihatan. Kalau Muhammadiyah itu namanya wujudul hilal. Kalau pemerintah ru'yatul hilal. Dua-duanya bisa dihisab. Yang ada di sini ada yang ahli hisab. Yang mana ahli hisabnya? Wajah-wajah. Ya ahli hisab kan. Sehari 1 bungkus. Syaratnya sehari 1 bungkus baru ahli hisab. Kalau sehariannya 1 batang enggak ahli hisab tuh. Coba sekarang ru'yat, Pak. Ru'yat kadang-kadang enggak beda. Yang di bagian sana sudah bisa kelihatan, sana belum kelihatan. Kan ya kali kita melihat berita tuh, dicapku mesti kelihatan, di sana belum kelihatan. Tapi kalau pakai hisab paten, seperti pemerintah itu 3 derajat, pas 3 derajat paten akurat. Muhammadiyah wujud akurat, dua-duanya itu sama pakai ilmu hisab. Tapi ketika di ru'yat ada yang bisa melihat, ada yang belum bisa melihat, kemudian nanti ditetapkan dengan mufa. Perbedaan itu perlu kita tahu agar tidak saling menyalahkan. Perbedaan itu bukan untuk gontok-gontokan, tapi perbedaan itu perlu kita tahu agar semua nggak saling menyalahkan karena dua-duanya adalah dasarnya kuat semua. Karena masing-masing para ulama itu nggak ada yang saling menyalahkan. Tadi saya sampaikan tadi itu toh. Ada yang berdasarkan ru'yat, harus dilihat, ada yang wujud. Dua-duanya dalilnya banyak itu. Itu kan. Mana yang salah? Yang saya nggak sholat, yang nggak kurban kan gitu. Kita agar saling mengetahui, yang kemudian jangan saling salah menyalahkan, Pak. Tadi itu saya katakan Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi ya beda. Maka ketika ditanya Abdul Somad, terus gimana sikap kita? Tanya pada dirimu, mana Anda yang paling mantap? Jadi sebenarnya ini Pak yang perlu kita ketahui, Pak. Agar kita nggak saling menyalahkan, luasnya ilmu semacam ini. Jadi gini, antara hari tasyrik dengan hari nahar, ini kan berhubungan. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholilika adalah sholat, wanhar adalah kurban. Gitu. Nah, jamaah sekalian, dihubungkan antara hari nahar dan hari tasyrik. Nahar tanggal 10, tasyrik 11, 12, 13. Keyakinannya mereka masing-masing. Nah, kemudian tanggal 10 juga nyembelih, 11, 12, 13 boleh menyembelih. Tanggal 10, 11, 12, 13 sama-sama tidak boleh makan, haram hukumnya makan. Lebarannya 4 hari, 10, 11, 12, 13. Lebarannya.
Takbirannya juga 10, 11, 12, 13. Nyembelihnya juga sama. Sholatnya. Maka saya ada membaca, itu membaca. Jadi diperbolehkan. Namanya fikih kontemporer seperti itu. Maka jangan kemudian menghakimi, menyalahkan ketika orang itu berbeda dengan kita. Maka banyaklah kita ngaji. Jangan alergi dengan ustadz-ustadz yang lain yang barangkali tanda kutip agak berbeda. Dari orang yang berbeda itu kita akan menambah khazanah keilmuan kita yang kemudian nggak mudah menyalahkan pada orang lain. Itu kalau kita hanya mengikuti pengajian terus nggak mau mengikuti pengajian orang-orang yang B, ya akhirnya dianggap pengajian A yang paling benar, kelompok itu yang paling benar, sementara yang lain adalah salah. Ya kayak jamak mator itu, lu kok Anda ada ujian nggak jamak mator, loh kan? Gawang Nabi juga pernah nggak jamak mator, lah kayak begitu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sisi waktu aja sudah semacam ini, Pak. Nah, kalau yang paling benar menurut keyakinan kita tanggal 9 itu adalah puasa, tanggal 10 itu adalah sholat, boleh kemudian kurban. Kemudian 11, 12, 13. Jadi apa bedanya tasik dengan nahar? Nah kan, ya sama tuh sebenarnya, itu sama. Nahar itu adalah hari ini memotongkan urat ini. Nahar itu ini, menyembelih. Maka dalam bahasa Quran hadis itu bukan kurban. Memutuskan tenggorokan nahar. Ini loh apa namanya ini, Pak? Urat-urat itu. Kemudian menyembelih adha. Kan Idul Adha, hari raya penyembelihan. Itu, man andahu sa'atan falam yudokhi. Siapa yang punya kelapangan rezeki tidak menyembelih. Maka binatang yang disembelih yudokhi itu, adha itu dalam bahasa Idul Adhanya itu namanya mimbahi matil anam, yaitu binatang ternak. Binatang ternak itulah yang kemudian diputus disembelih tadi itu, yang kemudian apa kegunaannya menyembelih binatang ternak itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang bahasa Arab mendekatkan diri kepada Allah namanya kurban. Tapi sebenarnya dalam Al-Quran mimbahi matil an'am itu binatang yang disembelih, binatang ternak.